Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Al-ayat sadaqallahu alazim. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap istiqomah di dalam ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan mengalir kepada seluruh umat yang itba mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Yang Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas bagi petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang baik dan yang salah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu berintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah Al-Quran yang kemudian diturunkan oleh Allah itu sudah menjadi bagian dalam diri kita yang kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam setiap persendi kehidupan kita? Sebab banyak orang-orang yang kemudian melaksanakan aktivitas kehidupannya, lalu kemudian dia memisahkan diri dari Al-Quran, memisahkan diri dari ajaran agama, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka patut bagi kita pada kesempatan yang baik di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, kita menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan yang kita lantunkan lafadznya, tetapi Al-Quran itu harus kita bawa menjadi bagian di dalam tuntunan kehidupan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat At-Tin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dalam sesempurna-sempurnanya bentuk. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas menggambarkan kepada kita semuanya bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan di dalam wujud yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Kenapa kita dinyatakan sebagai makhluk yang sempurna? Yang pertama, Allah berikan nafsu kepada kita, sehingga dengan nafsu itu kita memiliki satu keinginan, kita memiliki tujuan dalam hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, Allah berikan akal kepada kita, yang dengan akal itu kita mampu untuk berpikir, mencari jalan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan dalam hidup kita. Lalu kemudian yang ketiga, Allah lengkapi diri kita dengan hati, yang mana hati itu akan menuntun akal kita. Hati itu akan membawa, mengontrol pikiran kita untuk memilih, menentukan pilihan jalan yang akan kita pakai untuk mencapai tujuan yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lah ketika hati ini disirami oleh Al-Quran, ketika hati ini dicerahkan oleh ajaran-ajaran agama Allah, maka insya Allah jalan yang kita pilih untuk mencapai tujuan hidup kita adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika hati ini tidak pernah disirami, dicerahkan oleh ayat-ayat Al-Quran, maka bisa jadi jalan yang kita ambil adalah jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Maka kami akan mengembalikan manusia itu dalam posisi yang serendah-rendahnya, yaitu di neraka. Nah, kecuali bagi mereka yang kemudian meneguhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, melakukan amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang mampu untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan pedoman di dalam kehidupannya. Ada sebagian dari mereka yang kemudian menjadikan Al-Qur'an betul-betul menjadi tuntunan dalam hidupnya. Ada pula mereka yang kemudian ingkar. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kitab-kitab petunjuk-petunjuk termasuk Al-Qur'an kepada para hambanya yang dipilih. Maka ada sebagian dari mereka yang ingkar. Ada sebagian dari mereka yang menjerumuskan diri pada kezaliman. Ada sebagian dari mereka segolongan orang yang berada dalam posisi pertengahan. Dan ada pula mereka yang senantiasa mendahulukan dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan atas izin Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini jelas menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi 3 golongan. Orang-orang yang setelah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kabar tentang Al-Qur'an, tentang tuntunan dalam Al-Qur'an, dalam kitab-kitab yang lain. Maka ada sebagian dari mereka yang pertama adalah zalimul li nafsih. Mereka menjerumuskan diri pada kezaliman yang besar. Siapakah mereka? Ada sebagian yang kemudian mereka termasuk wahumul kafirunal musyrikun. Mereka yang jelas menolak dan ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam petunjuk-petunjuk tadi. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di dalam ayat yang tadi, yaitu golongan yang kedua, wa minhum muqtasidun, orang yang dalam posisi pertengahan. Siapakah mereka? Mereka adalah wahumul mu'minunal asun. Mereka adalah orang-orang yang mengaku bahwa dirinya mukmin. Mereka mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tetapi al-asun, mereka masih banyak melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang sabiqum bil khairati biiznillah. Ketika mengetahui bagaimana Al-Qur'an menjadi penuntun dalam hidupnya, lalu kemudian mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai bagian yang kemudian untuk mendorong pribadinya masing-masing untuk berbuat kebaikan, terlebih dahulu melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan kebaikan di antara orang-orang yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas ada 3 hal ketika Allah memberikan satu keterangan kepada kita, 3 golongan ini. Jangan sampai kita menjadi dan masuk dalam golongan yang pertama tadi yang disebutkan oleh Allah, zalimul li nafsih. Orang yang menjerumuskan diri dalam kezaliman. Mereka membangkang, mereka ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Nah, ketika pada saat ini kita berada dalam posisi golongan yang kedua, orang-orang yang al-mu'minun al-asun, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi masih banyak melakukan kemaksiatan seperti kita ini, maka inilah waktu yang tepat. Bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini, kita jadikan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bulan pembiasaan. Mari kita biasakan kebaikan-kebaikan setiap hari yang kita lakukan di dalam mengisi bulan Ramadan tahun ini. Nah, sehingga ketika kita sudah mampu untuk membiasakan diri, yang oleh Imam Ibnul Qayyum, beliau menyampaikan membiasakan itu tidak hanya sekedar kemudian membiasakan, tetapi betul-betul bersungguh-sungguh memaksakan diri kita sehingga akan betul-betul terbiasa, dan lambat laun kita akan bergeser dari posisi kelompok yang kedua atau golongan yang kedua menjadi golongan yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairati biiznillah. Kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, mengisi kebaikan terutama di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan, kita awali dalam bulan Ramadan ini menjadi bagian yang akan membawa diri kita mampu untuk melakukan sebuah proses pembenahan diri, perbaikan dalam diri kita masing-masing, sehingga akan menjadikan Al-Qur'an
itu adalah tuntunan di dalam setiap sendi kehidupan kita. Al-Quran menjadi penuntun di dalam kehidupan keluarga kita. Al-Quran menjadi penuntun di dalam kehidupan pekerjaan kita. Dan Al-Quran menjadi pembimbing di dalam setiap amalan kita bersama dengan orang lain di dalam wilayah muamalah. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang memberikan manfaat besar untuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan satu buah perubahan dalam diri kita masing-masing untuk menjadi lebih baik, dan kita tergolong orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Al-haqqu min rabbina, nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.